Halo Bang, kenalin namaku Sri Diva Syagian dari Prodi S1 Informatika angkatan 2023, NIM 54. Pada kesempatan ini, aku bakal jelasin mengenai tantangan praktikum modul kedua, di mana di sini ada dua tantangan, yaitu tantangan satu dan 2. Tantangan satu itu magic number, dan tantangan kedua itu di ABC. Aku bakal mulai dari tantangan satu, yaitu magic number. Pada tantangan magic number ini, kita diminta untuk membuat program sederhana untuk mencetak angka dengan rentang 1 sampai 100. Kalau angka tebakannya lebih kecil, itu bakal nampilin hint angka lebih kecil, dan kalau angka tebakannya lebih besar, akan menampilkan hint angka lebih besar. Aku bakal jelasin dan mulai line 6, yaitu include studio.h. Jadi ini itu artinya eh, ini tuh prosesor direktif yang menyertakan file header, yaitu studio.h, yang berisi deklarasi fungsi-fungsi standar input-output kayak printf dan scanf. Selanjutnya ada integer main, buka kurung kurawal, sampai total gas sama dengan 0. Jadi, potongan code ini dan mulai integer main, program itu dimulai dari sini. Ini tempat di mana semua instruksi program akan kita tulis. Lalu integer target sama dengan 51. Di sini kita ngasih tahu komputer kalau kita ingin memilih sebuah angka untuk permainan. Kita memilih angkanya itu 51 sebagai angka yang harus mau kita tebak. Lalu integer my guess, total guess sama dengan 0. Ini kita kayak menyiapkan dua tempat untuk menyimpan informasi. My guess kita gunakan untuk menyimpan tebakan yang kita oleh kita. Lalu ada total guess, kita gunakan untuk beberapa kali kita sudah menebak. Lalu ada F, silakan tebak angka antara 1 sampai 100, dan do buka buka kurung kurawal. Jadi dan F, silakan tebak angka antara 1 sampai 100. Itu eh, pesan untuk mencetak pesan ke layar, meminta kita untuk menebak angka antara 1 sampai 100. Dan do buka kurung kerawal, titik-titik tutup kerawal itu di sini, dari mulai inilah permainan itu sebenarnya dimulai. Ini untuk melakukan hal-hal di dalam kurung kerawal. Lalu mengulanginya sampai kita menebak angka yang benar. Lalu scan F. Nah, kalau ini itu eh, kit- ini tuh program menunggu untuk memberikan tebakan. Waktu kita masukkan angka, program akan menyimpannya dalam variabel mages. Lalu total guess yang ini, total guess plus 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 di sini itu program mencatat kalau kita melakukan satu tebakan lagi dengan menambahkan satu ke total tebakan yang udah kita lakukan. Lalu if my guess.
Lalu if my guess lebih kecil target, ini tuh if else my guess lebih besar dari target. Ini tuh cara program untuk memberikan umpan balik kepada pengguna berdasarkan tebakan kita. Jadi, kalau tebakan yang kita berikan terlalu kecil, program akan mencetak angka lebih kecil dan pengguna diminta untuk menebak lagi. Lalu kalau tebakannya terlalu besar, maka program mencetak angka lebih kecil dan kita diminta untuk menebak lagi. Lalu kalau angka tebakannya pengguna benar atau sama dengan target, itu akan mencetak program hore atau kamu berhasil menebak angka dengan benar dan permainan itu bakal selesai. Selalu selanjutnya ada while. Jadi while satu itu artinya program ini bakal berjalan dan meminta kita menebak angka terus-menerus sampai pengguna menebak angka yang benar. Jadi ini tuh loop akan terus berputar tanpa henti sampai kondisinya berubah. Selanjutnya ada printf. Jadi printf di sini itu setelah kita berhasil menebak angka yang benar, itu bakal keluar dari loop dan program akan mencetak jumlah tebakan yang dilakukan pengguna. Jadi ini tuh memberikan informasi kepada kita seberapa banyak tebakan yang diperlukan untuk menebak angka yang benar. Dan terakhir yaitu return O, 0. Return 0 itu untuk memberitahu komputer bahwa program telah selesai dijalankan dan sukses. Jadi ini itu memberikan sinyal kepada komputer bahwa tidak ada masalah yang terjadi dan program sudah dapat ditutup. Lalu aku akan mendemokan eh, code ini. Aku bakal runkan. Kita masukkan inputnya. Angka lebih besar. Terus angka lebih kecil 50. Angka yang lebih besar dari 50, 55. Angka yang lebih kecil. Angka yang lebih kecil dari 55. 52. Angka yang lebih kecil dari 52 yaitu 51. Oke, jadi kita sudah berhasil menebak angka dengan benar, yaitu jumlah tebakan angka kita itu 6. 1, 100, 50, 55, 52, dan 51. Jadi code ini sudah benar dan menghasilkan input dan output yang benar juga. Lalu selanjutnya aku bakal jelasin tantangan yang kedua, yaitu di ABC. Pada tantangan yang kedua ini, kita diminta untuk membuat program sederhana untuk menampilkan pesan tersembunyi. Kalau kalau bilangannya habis dibagi 3, maka tampilannya I. Lalu jika bilangan habis dibagi 5, maka tampilannya U. Kalau bilangan habis dibagi 7, maka tampilannya E. Apabila terdapat bilangan yang habis dibagi 3, 5, dan 7, kemudian habis dibagi 2, maka tampilan ABC. Jika tidak, maka tampilan CBA. Oke, aku bakal jelasin dari mulai
Jadi, ini tuh fungsi main, ini tuh kan fungsi utama. Jadi, semua program akan dieksekusi dari mulai sini. Lalu variabel S dan E di sini itu untuk mendeklarasikan sebagai variabel bertipe data integer untuk menyimpan nilai dari nilai awal yaitu S dan nilai akhirnya itu E yang kita masukkan. Selanjutnya ada F, persen D, dan S, dan O, dan E. Jadi artinya itu kita mengambil input berupa dua nilai integer yang dipisahkan oleh spasi. Lalu, jadi inputnya itu kemudian disimpan di dalam variabel S dan E menggunakan fungsi scanf. Jadi program bakal mencetak nilai integer dari S hingga ke E. Jadi kita melakukan ini menggunakan perulangan for di mana variabel I dideklarasikan sebagai penghitung dimulai dari S dan bakal berakhir saat mencapai atau melebihi nilai E. Jadi setiap iterasi dalam perulangan akan mencetak nilai I menggunakan fungsi printf, printf. Hmm. Lalu ini akan mencetak nilai I diikuti oleh karakter baris baru yaitu garis miring N. Sehingga setiap nilai akan dicetak di baris di baris baru di baris baru. Lalu setelah mencetak nilai-nilai dari S sampai ke E, program akan berakhir dan mengembalikan nilai nol atau return nol. Jadi aku bakal kasih contoh penggunaan dari ini. Misalnya kalau kita memasukkan angka awalnya 3 dan angka akhirnya 7, itu akan mencetak program 3, 4, 5, 6, 7. Jadi intinya itu program ini itu memberikan dua angka dan kemudian dicetak semua angka di antara kedua angka tersebut. Selanjutnya, lalu bagian pertama ini untuk mengecek apakah nilai I sama dengan 105. Kalau iya, maka program akan mencetak kata CBA. Kemudian bagian keduanya itu untuk mengecek apakah nilai I sama dengan 210. Kalau iya, maka program akan mencetak kata ABC. Lalu untuk mengecek apakah nilai I bisa dibagi dengan 3 tanpa sisa. Artinya itu kan kelipatan 3, tapi bukan 105 atau 210. Kalau iya, maka program akan mencetak huruf I. Kemudian bagian keempat yaitu untuk mengecek apakah nilai I bisa dibagi dengan 5 tanpa sisa. Artinya itu juga kelipatan 5, tapi yang bukan 210 atau 105. Kalau iya, maka akan menghasilkan huruf U. Lalu yang kelima itu untuk mengecek
apakah nilai I bisa dibagi 7 tanpa sisa, atau kelipatan 7, tapi yang bukan 210 atau 105. Kalau sudah benar, itu akan menghasilkan output-nya E. Jika tidak ada huruf yang dicetak dalam cek-cek sebelumnya itu, maka program akan mencetak angka I. Lalu jika setelah mencetak sesuatu, baik itu huruf atau angka, program akan membuat baris baru sehingga output-nya itu jadi rapi. Jadi semua proses ini bakal berulang untuk setiap angka dari awal yaitu S dan nilai akhirnya yaitu Y. Jadi setelah selesai mencetak semua angka dan huruf sesuai aturan, maka program ini sudah selesai atau bisa dijalankan. Kita bakal ngejalankan program ini. Aku bakal mendemokannya. Ya, inputnya itu kan 100 dan 110. Dan outputnya sudah sesuai. Berarti code ini sudah benar karena sudah dapat dijalankan dan menghasilkan input dan output yang sudah sesuai dengan modul. Demikian video kali ini. Maaf karena suaraku nggak jelas Bang, karena aku lagi kurang enak badan dan suaraku serak. Apabila banyak kesalahan kata, aku mohon maaf. Terima kasih Bang.